Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wal muslimin wa amadna bi madadihi wa anwarihi wa sarihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sayyidi Abdul Ghani An-Nabilisi. Betul. Qala Sayyidi Abdul Ghani, berkata Sayyidi Syekh Abdul Ghani An-Nabilasi. Wa fi kitab Husnul Tanbih fi Tashbih, dalam kitab Husnul Tanbih fi Tashbih lin Najmil Ghazi, kitab Husnul Tanbih milik lin Najmil Ghazi, milik Syekh Najmul Al-Ghazi. Rawat Tabrani menceritakan, yaitu Imam Tabrani. Rawat Tabrani menceritakan Imam Tabrani fi mu'jamihi dalam mu'jamnya Imam Tabrani Al-Kabir yang besar, Mu'jamil Kabir, fi Mu'jamil Kabir. Wal Hafidh, dan juga menceritakan Al-Hafidh dan Imam Hafidh Diyauddin Al-Maqdisi fil Ahadisil Mukhtarati, dalam kitab Al-Hadisul Mukhtarah an Abi Kirsafah, dari Abi Kirsafah, dan darabna Khaysyanata bin dari an Abi Kirsafah, dari Abi Kirsafah, Jandara Bani Khaysyanata bin Jandara bin Khaysyanata radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai Jandara. Qala, berkata Jandara, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man habba qauman hasyallahu fi zumratihim. Man habba qauman, barang siapa yang cinta kepada satu golongan, satu kelompok. Man habba qauman, barang siapa yang cinta satu kelompok, satu golongan, hasyarullah fi zumratihim hasyarahu, maka mengumpulkan kepada orang Allah, yaitu sapa Allah. Hasyarullah, maka mengumpulkan Gusti Allah kepada orang tersebut fi zumratin, dalam golongannya kaum. Fi zumratin, dalam golongannya kaum. Kalau kita suka kepada ulama, Allah akan mengumpulkan kita kepada ulama-ulama walaupun kita bukan ulama. Kalau kita cinta kepada orang ahli taat, ahli ibadah, maka Allah akan mengumpulkan kita kepada mereka-mereka. Namun sebaliknya, apabila kita mencintai kepada orang ahli maksiat, ahli dunia, maka Allah akan mengumpulkan kepada mereka-mereka juga. Jadi tergantung. Man habba qauman hasyallahu fi zumratihim. Barang siapa yang mencintai satu kaum, satu kelompok, maka Allah hasyallahu fi zumratihim, maka Allah akan mengumpulkan kepada orang tersebut fi zumratihim, dalam golongan kaum. Makanya arahkan perasaan tersebut, cinta tersebut kepada orang-orang yang dekat kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Arahkan, jalurkan cinta kita, perasaan kita, rasa kita kepada orang-orang yang dekat dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Walaupun ibadah kita tidak sama seperti mereka, tingkah laku kita, ibadah kita, sholat kita, ngaji kita, zikir kita, tapi mengapa Allah kumpulkan sama orang-orang seperti mereka dengan para nabi, dengan para anbiya, dengan para aulia dan ulama-ulama Allah? Dengan cintalah kita bisa berkumpul. Satu bukti, kalau bukan karena cinta kan tidak bisa berkumpul dengan saya. Begitu juga, cintalah yang bisa mengumpulkan kita. Kalau kita berkumpul cinta kepada sama baginda Rasul, Allah akan mengumpulkan kita. Bisa jadi di dunia kita ketemu dengan baginda Rasul, atau lewat mimpi, atau minim nanti di akhirat berkumpul dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau kita cinta kepada aulia-aulia Allah, kalau kita cinta kepada ulama-ulama Allah, Allah akan mengumpulkan kita dengan mereka-mereka. Di saat Allah mengumpulkan kita dengan mereka, orang ulama dengan ulama-ulamanya Allah, dan aulia-aulianya Allah, dan kepada kasihnya Allah, pasti Allah mengumpulkan kita dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Mengapa? Karena aulia-aulia tersebut
merupakan ajudan daripada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Di saat kita berkumpul dengan Rasulullah, maka kita berkumpul juga dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan para sahabat yang lain, baik sahabat Ansor ataupun Muhajir, karena mereka yang mencintai kepada Allah dan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Makanya jangan sia-siakan hati kita. Allah meletakkan pada diri manusia itu hati. Dalam hati itu punya rasa. Rasa apa? Di antaranya rasa cinta. Makanya jalurkanlah perasaan tersebut kepada Allah dan kanjeng Nabi lewat para kekasih-kasihnya Allah, yaitu para aulia, syuhada, sholihin. Allahumma jalla minhum. Amin. Allahumma amin. Warawahu Abu Nu'aim fi juz'il lahu. Warawahu, dan menceritakan kepada hadis Abu Nu'aim, yaitu Abu Nu'aim. Abu Nu'aim ini yang punya kitab Hilyatul Auliya. Nah, jadi Hilyatul Auliya itu namanya kitab karangan Abu Nu'aim. Kata ulama, kalau orang mempunyai Hilyatul Auliya itu diantaranya selamat dari maling. Juga bisa menyebabkan kita mudah rezeki, gampang rezeki. Juga kita oleh Allah akan ketemu yang punya tamu orang wali-wali, ataupun anak kita gak bakalan jadi orang soleh atau orang wali, anak keturunan kita. Ataupun kita akan mempunyai istri yang solehah atau punya suami yang soleh. Jangankan dibaca, disimpan di rumah, saking barokahnya kitab tersebut. Makanya nama kitab tersebut Hilyatul Auliya, artinya pakaian para kekasih-kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karangan Abu Nu'aim. Allah. Kalau seumpama kita dibawa ke pelayaran, kita pakai pesawat, insya Allah tidak akan jatuh pesawat. Kalau umpama kitab tersebut dibawa pelayaran pakai kapal, insya Allah tidak tenggelam. Kalau tenggelam, insya Allah orang itu selamat. Banyak faedahnya. Juga bisa menyebabkan punya suami ganteng, punya suami istri itu cantik, baik hatinya ataupun fisik dan wajahnya. Kitab itu luar biasa. Juga bisa oleh Allah, sebab barokahnya kitab oleh Allah, yaitu rumahnya barokah ketenangan dan luar biasa. Ya, kemudian beliau kitab Asy-Syifa tadi malam itu, kitab Syifa, kitab kitab ini diantaranya kitab Hilyatul Auliya, kitab Sahih Bukhari. Semua kitab ini alhamdulillah saya oleh Allah saya punya oleh Allah kitab ini. Amin Allahumma, semoga kita dapat barokahnya kitab tersebut dari pengarang-pengarangnya juga. Amin Allahumma amin. Warawahu Abu Nu'aim, yang menceritakan kepada hadis Abu Nu'aim, yaitu Abu Nu'aim fi juz'il lahu, dalam satu juz lahu, yaitu lahu punya Abu Nu'aim. Walau adapun lafadznya kitab tersebut, man ahabba qauman wa walahum hasyallahu fihim. Ini lain lafadz, tapi maksudnya tetap satu. Ini lafadznya beda, tapi maksudnya satu, tujuannya satu, tapi lafadznya, kalimatnya ada beda. Walau adapun lafadz tersebut yang hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim, man ahabba qauman wa walahum hasyallahu fihim. Barang siapa mencintai satu kaum, satu golongan, satu kelompok, wa walahum, dan memerintahkan orang tersebut kepada kaum, hasyallahu, maka mengumpulkan walahum dan memerintahkan atau ngebesanin orang kepada kaum, hasyallahu, maka mengumpulkan kepada orang Allah, itu Gusti Allah, fihim, dalam kaum. Ini satu tujuan. Barang siapa yang cinta sama kaum, dia suka kepada kaum, dia cinta kepada kaum, maka Allah akan mengumpulkan golongan tersebut ataupun kaum. Kaum itu paling sedikit 3 orang, itu kaum. Paling sedikit kaum itu 3 orang, apalagi lebih dari 3 itu kaum. Jadi sebaliknya, makanya cintailah, idolakanlah orang-orang yang dekat kepada Allah dan kanjeng Nabi Muhammad SAW.
Jangan pernah sampai mengidolakan orang-orang musuhnya Allah. Jangan pernah sampai mengidolakan, mengidamkan, mencintai, suka, mendukung kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jangan pernah kalian itu mengimpikan orang-orang yang ahli maksiat. Jangan. Walaupun kita sendiri itu ahli maksiat. Agar apa? Agar kita tidak jadi, agar kita dijauhkan, agar kita tidak termasuk daripada golongan orang-orang tersebut. Warawal Imam Ahmad menceritakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Warawa dan menceritakan tentang hadis. Waruya dan menceritakan Al-Imam Ahmad bin Hanbal, itu Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ini salah satu santri kesayangan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i seperti banyak santrinya Imam Syafi'i, di antaranya Imam Muzani. Banyak santrinya. Jadi salah satu santrinya Imam Syafi'i itu Imam Ahmad bin Hanbal. Salah satu yang cinta ke sama gurunya yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Tiap hari dia bersairan untuk gurunya. Guruku laksana matahari, guruku laksana rembulan, saking muji-mujinya. Makanya tak bisa orang tuh kalau tidak bisa cinta ke gurunya, dan harap dia akan naik kelas, tak bisa. Nah, semua para aulia, semua orang-orang besar tuh orang yang oleh Allah diberi barokah, oleh ahli ibadah itu orang besar, bukan perutnya yang besar, bukan, ataupun jabatannya tinggi, bukan, ataupun pangkatnya yang bintang-bintang, bukan. Orang yang besar tersebut orang yang diridhoi oleh Allah, orang yang dekat kepada Allah dan kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dinamakan al-akabir. Artinya orang-orang besar di sisi Allah itu orang yang ibadah, orang yang patuh kepada Allah, orang yang patuh dan sembah baginda Rasul, mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, itu orang besar-besar. Ini salah satu Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal itu salah satu santrinya Imam Syafi'i. Al-Musnad dalam kitab Musnad. Jadi dalam Imam Ahmad punya kitab Al-Musnad namanya. Bisnadin Jayyidin juz berapa? Juz 6. Halaman 145. Imam Ahmad bin Hanbal punya kitab namanya Al-Musnad. Juz 6 halaman 145. Bisnadin Jayyidin dengan sandaran yang bagus. Min hadisi Aisyah, dari hadisnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Semoga Allah meridai Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah istrinya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istrinya Rasulullah semua cerdas, semua ahli ibadah. Yang paling banyak menceritakan hadis istrinya baginda Rasul Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, paling banyak. Ini kan hadis dari Sayyidah Aisyah. Jadi Sayyidah Aisyah menyampaikan sabdanya kanjeng Nabi. Bersabda kanjeng Nabi di hadis, dalam satu hadis. Rasulullah itu pernah bersabda kata istrinya. Apa kata baginda Rasul? Wala yuhibbu rajulun qauman illa ja'alahu Allahu minhum. Wala yuhibbu, dan tidak akan pernah terjadi cinta. Wala yuhibbu, dan tidak cinta rajulun, satu orang laki-laki. Qauman, kepada satu kaum, kepada satu kelompok, illa, melainkan kalau dia cinta, illa, melainkan ja'alahu Allahu, menjadikan kepada orang tersebut Allah, yaitu Gusti Allah, minhum, dari kaum. Wala yuhibbu, dan tidak cinta rajulun, yaitu satu orang laki-laki, seorang laki-laki, kauman, kepada satu kelompok, satu kaum, satu golongan, kalau dia cinta, illa ja'alahu Allah minhum, illa ja'alahu
melainkan Allah menciptakan kepada seorang laki-laki, yaitu Allah, minum dari kaum tersebut. Artinya kalau seorang laki-laki ataupun perempuan mencintai pada satu kaum, pada satu kelompok, pada satu grup, maka Allah akan mengumpulkan kepada grup tersebut ataupun pada kaum tersebut, baik laki-laki ataupun perempuan. Sampai mencintai kepada ulama laki-laki, maka kalian akan dikumpul dengan ulama. Umpama sampai yang perempuan-perempuan suka kepada aulia-aulia, nanti kalian mati dikumpulkan. Karena orang cinta tersebut sering menceritakan apa yang dia ada dalam hatinya. Kalau sampai mencintai dunia, pasti kalian akan bercerita tentang dunia terus. Tapi kalau kalian suka kitab, akan cerita kitab terus. Kalau cinta sama baginda Rasul, kalian akan bercerita tentang baginda Rasul. Dan seterusnya. Warawa dan menceritakan Abu Dawud, yaitu Abu Dawud halaman 5126. Nah, Abu Dawud kan ada Sunan Abi Dawud. An Abi Darin, dari Abi Darin radhiyallahu anhu, annahu sungguhnya Abi Daud, annahu sungguhnya Abi Darin, qala berkata Abi Darin, sahabat ini, ya Rasulullah, wahai baginda Rasul, ar-rajulu yuhibbul qauma wa la yastati'u an ya'mala bi amalihim, qala anta ya Abu Darin ma man ahbabta, fa'ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata Abi Darin, mator ya, mator suan sama baginda Rasul. Abi Darin setelah bertemu dengan baginda Rasul, maka dia bertanya, ya Rasulullah, wahai baginda Rasul, ar-rajul, seorang lelaki, yuhibbu, cinta seorang lelaki, al-qauma, kepada kaum. Rasulullah, ada seorang laki-laki cinta kepada golongan Rasulullah, tapi wala yastatu, dan tapi tidak mampu laki-laki tersebut ayyak mala untuk mengerjakan laki-laki bi'amalin, dan pekerjaannya kaum. Rasulullah, ada seorang laki-laki itu cinta kepada golongan, cuman pekerjaannya tidak seperti kaum, tak mampu dia. Umpama ada kaum tersebut sholatnya kenceng, puasanya kenceng, sunnahnya, qobliyahnya, ba'diyahnya, tapi seorang laki-laki yang cinta sama kaum tidak seperti mereka. Lalu bagaimana itu baginda Rasul? Apakah mereka itu masuk sama golongannya? Qala, bersabda kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anta ya Abu Darin, anta engkau ya Abu Darin, wahai Abu Darin, anta engkau ya Abu Darin, Abu Darin, anta engkau ya Abu Darin, Abu Darin, ma'aman beserta orang, ahbabta, yang cinta sampean. Jangankan orang, saat orang laki-laki, kamu cinta kepada orang, maka kamu akan dikumpulkan dengan orang tersebut. Kan yang mau mengatakan Abu Darin, Rasulullah, yang mau terus terang, Rasulullah, saya cinta sama kaum, cuman saya itu, bahasa jelasnya, cuman saya tidak seperti mereka Rasulullah. Saya sholat biasa-biasa aja, sedekah saya seperti biasa-biasa aja. Apakah saat tersebut kan digolongkan kepada mereka Rasulullah? Nah, cuman bahasa kinayanya, Anda seorang laki-laki Rasulullah. Laki-laki tersebut cinta kepada golongan, tapi mereka tidak bisa melakukan kelakuan yang seperti kaum, baik-baik, bagus-bagus, kencang-kencang ibadahnya. Lalu bagaimana baginda Rasul? Apakah akan dimasukkan seorang laki-laki kepada golongan kaum tersebut? Qala, maka bersabda Rasulullah, anta ya Abu Darin, anta engkau ya Abu Darin, wahai Abu Darin, ma'aman beserta bersama orang, ahbabtah, yang cinta sampean. Intinya begini Abu Darin, kalau kamu cinta kepada orang, kamu akan berkumpul dengan orang tersebut. Walaupun kamu sendiri bukan seperti mereka, ibadah kamu biasa, tapi kamu cinta kepada orang ahli ibadah luar biasa, kamu akan golongan mereka.
dan Allah akan memasukkan kamu seperti mereka juga. Fa'ada, maka mengulang-ulang pada kalimat tersebut. Fa'ada, maka mengulang-ulang. Fa'ada, maka mengulang-ulang kepada kalimat ini. Anta ya abadrin ma'aman ahbabta. Anta ya abadrin ma'aman ahbabta. Rasulullah SAW, yaitu kanjeng Nabi Muhammad SAW. Fa'ada, maka mengulang-ulang pada kalimat ini. Anta ya abadrin ma'aman ahbabta. Rasulullah SAW, yaitu kanjeng Nabi Muhammad SAW. Makanya semoga kita oleh Allah kita dikumpulkan dengan baginda Rasul dunia akhirat, dikumpulkan dengan aulia-aulia, dikumpulkan syuhada, dikumpulkan dengan orang-orang mati syahid, dikumpulkan dengan sahabat ansor dan muhajir, dikumpulkan dengan orang-orang soleh, dikumpulkan dengan guru-guru kita, orang tua kita dari dunia sampai akhirat. Amin, Allahumma amin. Intinya manusia tersebut akan dikumpulkan dari dunia sampai akhirat, sampai bertemu dengan Allah, sampai ke surganya Allah dan nerakanya Allah, tergantung yang dia cintai. Wallahu a'lam bishawab. Amin. Alhamdulillah alhamdulillah fi ni'mati mujidah. Ya rabbana la hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma hdina bi wa la tudilla wa waj'alna mimman yusari wa la taj'alna mimman khata'a wa tawassul. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam min ahli al-ilm wa ghayratina wa tashkurna bi ibadika salihin fi dunyana wa akhirana wa la muslim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya Allah sallallahu alaihi wa sallam min jami'il balaghat wa taqdi lana biha jami'al hajj wa taqdi lana biha jami'al hajj wa taqdi lana biha jami'al hajj ya Allah wa barina biha min miskan wa tarfa'na biha indaka adrajan wa tubalina biha sebagai min khairat fil hayat wa badalina. Allah ya Allah ya Allah. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allah Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min rasyada. Allahumma ij'alna minal ulama'il 'amilin wal muttaqin wal faizin wal mukhlisin waj'alna ulamal akhirah atajanna ulama usul bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darki syarri usulika wa bisyamatatil a'da wa qudri khayr darajat bi rahmatika ya arham ya razzaq fa innaka khairul marzuqin ya fattah fa innaka khairul fatihin ya Allah ya nasir fa innaka khairul fatihin ya nasir fa innaka khairul mansurin ala ibadikal mutarrin bi rahmatika ya arhamar rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka lisan dhakira wa qalban shakira wa badanan sabira wa zakatan tu'inna fi dunya wal akhirah ya farijal hum ya kashif al gham ya man li'abdi yaghfiru yarham. Astaghfirullah wal muslimin sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma arzuqna ladatan nadri ila wajhikal karim ya Allah wa ishaqina liqaika wa habibika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jalna min ibadika salihin ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lana walidina wa limashayikhina wa ustadina wa mu'allimina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. A'da'una la yasimu lana bin nafsi wala bil wajhati la qudrata ala istisu'i lana bi halim min al-ahwal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummah wa kashifil ummah wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Ya hadini ya kulli niyatin salih fi wa